Ya, saya lanjutkan lagi ya. Ya, ada Ipin nih yang sudah gabung juga melalui WA di 0855420912 ya. Dari siapa ini? Oh iya, ini. Oh ya, Ipin di Talun nih. Buku yang dibaca untuk saat ini Cold War Plans That Never Happened. Yang dan ini nampaknya Ipin ini sering banget ya nonton podcastnya Ibu Koni Rahakundini Bakri, pengamat militer. Iya, aku juga seneng tuh. Bagus tuh. Ulasannya keren. Iya. Banyak banget ya. Tapi untuk sementara beberapa hari ini belum nonton podcast lagi nih aku. Kenapa? Karena masih banyak aktivitas di luar. Kemarin aja baru pulang ya. Beberapa hari yang lalu ke Jogja, baru kemarin dari Magelang. Selangnya cuma sehari. Ya, pokoknya tetap dinikmati kesibukan apapun itu. Dan yang paling penting lagi, bisa ketemu dengan makanan-makanan yang kita sukai. Iya, ya itu dia. Karena ya seperti tadi ya yang sudah saya sampaikan kepada Anda, ke ruang dengar Anda, salah satunya adalah makanan-makanan dari China yang sebenarnya itu adalah makanan-makanan yang disajikan untuk keperluan sembahyangan. Tetapi bagi kita ya, anggap saja itu makanan sehari-hari gitu. Ada kue keranjang, ada ca gitu kan, ada ca rebus ya, rebung, ada huat kue. Nah, termasuk juga ikan bandeng nih. Ya, di Jakarta nih kawan, sebelum pertengahan tahun 1960-an menjelang Imlek biasanya diselenggarakan pasar malam di kawasan Glodok. Nah, di sana dijual banyak keperluan Imlek yang tidak boleh dilewatkan. Nah, salah satu di antaranya adalah ikan bandeng. Ya, ikan bandeng ini dibuat masakan ikan pindang kuah kecap ya untuk keperluan sajian kepada nenek moyang. Ya, ngomongin soal pindang ya. Nah, kemarin ada yang nanya ke saya. Jadi japri ceritanya. Kang, pindang itu nama ikan apa bukan? Bukan, itu cara masak ya. Cara masak apa ya istilahnya, sebenarnya itu teknik memasak untuk tidak hanya untuk bisa dimakan tetapi juga untuk mengawetkan ikan. Nah, tapi dalam perjalanannya kemudian teknik ini digunakan untuk memasak yang lainnya, daging juga. Makanya ada istilahnya pindang serani, pindang tetel gitu ya. Pindang tetel apa pindang tetel sih sebenarnya? Tetel deh ya. Kalau tetel ya sama aja sih sebenarnya. Tetelnya yang ditetel-tetel gitu loh. Ditetel-tetel di mangkok gitu loh. Gitu sih. Nah, ikan bandeng ini sebenarnya ya menjadi tradisi ya bagi penduduk pribumi Betawi pada waktu itu untuk membeli bandeng pada kesempatan itu. Sebagai hantaran terutama kepada mertua atau calon mertua. Jadi ikan bandeng dulu itu punya nilai jual yang tinggi nih karena diantarkan kepada calon mertua. Wah, gitu ya. Kalau sekarang kayaknya biasa-biasa aja ya. Saya masih ngerasain enaknya sih ikan bandeng, asik sih. Nah, sekarang itu banyak kalau makanan-makanan berbahan dasar ikan. Ada pihi, ada apa lagi. Saya sukanya itu kalau di mana? Di rumah makan sebelah ya. Itu suka makan supnya, sup ikan apa itu? Nila. Kok nila? Apa sih ikannya aku lupa. Nah, dan hiruk pikuk penjualan ikan bandeng menjual Imlek itu masih bisa kita saksikan di Rawabelong, Jakarta Barat. Ada lagi makanan lain yang juga serupa ya, sebagai makanan sesaji untuk persembahyangan bagi orang-orang Tionghoa, tetapi menjadi makanan-makanan harian kita. Jadi apa tuh? Nah, kue bulan. Nah, kok bisa? Jadi gini, setahun sekali menjelang PW Cap Go, nah, yaitu bulan ke-8 tanggal 15 penanggalan Cina yang ditandai dengan bulan purnama, para pedagang kue bulan atau
Tiongcupia ya. Ini mulai menggelar dagangan mereka. Nah, kue bulan masyarakat Cina Toto ya, ini berbeda dengan kue bulan Cina peranakan. Jadi yang Cina beneran, Cina beneran. Yang maksudnya itu tidak ada campuran gitu ya. Nah, itu beda dengan yang Cina-Cina peranakan. Yang pertama ini bergaris tengah kira-kira 5 cm dan tingginya 3 cm. Kulitnya berwarna coklat, dari tepung terigu dibuatnya, dan isinya campuran kacang hitam, kacang hijau, biji lotus atau lotus itu apa ya? Teratai ya, yang dihaluskan dengan gula pasir dan bahan lainnya. Ada juga yang diberi dengan 1, 2, 3 sampai 4 telur. Kuning telur asin. Kuning telur asin ya. Nah, berbeda dengan kue bulan Cina peranakan, biasanya garis tengahnya sekitar 10 cm. 2 kali lipatnya ya. Luasnya. Dan tebalnya ini paling 1 cm, lebih tipis ya. Luarnya itu putih, dari tepung terigu dibuatnya. Terus isinya bisa berupa coklat, keju, biji jambu monyet atau kacang mete ya. Duren. Enak nih. Bahkan bisa juga isinya cempedak. Ada juga kue bulan yang berisi daging babi, tapi nampaknya penggemar coklat, keju, durian, dan cempedak lebih banyak. Yalah ya, karena kita lebih banyak yang tidak makan babi gitu ya. Lain dengan kue bulan, pia-pia kecil ini berisi kacang hijau, coklat, gula merah, dan lain-lain. Nah, bisa juga diperoleh sepanjang tahun kalau yang ini, pia-pia ini. Begitu pula pia kosong yang melembung sebesar bakpao ya, seperti yang dibuat Cina peranakan asal Sumatera Barat. Oke, jadi pia-pia itu sebenarnya ini ya, makanan sajian untuk ini ya, persembahyangan. Apalagi selain itu? Ronde. Beberapa waktu lalu saya sempat membahas masalah wedang ronde. Ada yang mengatakan bahwa wedang ronde itu minuman khas dari Jawa. Enggak, itu khas murni 100% dari China, dari Tiongkok. Kenapa? Di dalam tradisi Tiongkok atau kawan-kawan saudara-saudara kita yang dari Tionghoa ya, yang beretnis Tionghoa, itu ada yang namanya sembayangan ronde. Nah, itu untuk apa sih? Itu untuk menyambut awal musim dingin di Cina yang jatuh pada tanggal 22 Desember biasanya. Dan di saat persembahyangan itu ada disajikan di sana ronde ketan berwarna-warni dengan sirup gula putih dan jahe. Tapi orang-orang Tionghoa peranakan, menganut Taoisme maupun bukan, penganut agama Kristen maupun Islam, kini terbiasa membuat ronde, bacang, lontong, cap gome, carebung, bandeng kuah kecap dan sebagainya kapan saja mereka mau. Rondenya pun dibuat bervariasi. Misalnya diisi dengan enting-enting kacang. Kuahnya pun bisa saja sirup gula merah. Iya ya, dulu wedang ronde itu biasanya isinya ya, rondenya itu ada isi enting-enting kacang. Sekarang itu kayaknya jarang deh. Di beberapa tempat itu sudah nggak ada isinya. Cuman ronde tepung ketan doang. Dan itulah ternyata makanan-makanan peranakan yang sehari-hari kita kudap juga makanan sembahyangan ternyata. Dan yang paling penting, rasanya enak. Ya nggak sih? Ya, terlepas dari itu ya, yang paling penting lagi adalah sebenarnya inilah akulturasi. Dan inilah yang namanya toleransi dalam bentuk makanan. So, kenapa kita masih berbicara soal kamu Cina, aku bukan? Enggak deh ya, bukan tempatnya lagi deh. Nyatanya ronde itu 100% Tiongkok. Nggak percaya? Coba aja deh. Jadi bikin ronde mau? Ayo beli ronde dulu yuk. Oke, Ipin di Talun makanan India dong, keren-keren. Iya deh, nanti kapan-kapan ya.
Oke, masih dilanjut kebersamaan kita di Halo Kota Batik. Saya tunggu juga informasi dari Anda di 0285424474 ataupun WhatsApp di 0855420912.